Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar sahabat RAM yang ada di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dalam YouTube channel Ramla Official, dan di sini aku sendiri biasanya kan berdua karena hari ini kita akan ada segmen baru di Ramla Official, yaitu segmen belajar hukum. Jadi nanti setiap hari Sabtu kita akan share mengenai ilmu hukum yang teman-teman tanyakan atau yang memang mau kita kasih edukasi ke teman-teman. Jadi semoga segmen baru ini memberikan manfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Sebelum kita lanjut, dan tidak lupa saya selalu mengingatkan teman-teman untuk terus dukung YouTube channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel kita agar kita semangat untuk mengedukasi, memberikan tanya jawab mengenai seputar ilmu hukum yang teman-teman tanyakan. Kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena teman-teman cukup banyak yang mempertanyakan ini. Misalnya kita lagi ngobrol nih, atau teman-teman lagi baru dapat informasi mengenai peradilan. Kok dilaporin atau kok diajukan ke Mahkamah Agung sih? Kok ke Mahkamah Konstitusi sih? Sebenarnya apa sih wewenang dua lembaga kehakiman tersebut? Yang pertama, pengertiannya. Pengertiannya itu dua lembaga ini, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga kehakiman. Kita mulai dari yang pertama, tanggal berdiri. Tanggal berdiri Mahkamah Agung, MA biasanya kita sebut, itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Tidak lama, satu hari setelah kemerdekaan. Kalau Mahkamah Konstitusi lahir pada tanggal 17 Agustus 2003. Yap, Mahkamah Agung lahir lebih dulu dibanding Mahkamah Konstitusi. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kewenangan. Dua lembaga ini, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, mempunyai kewenangan yang berbeda. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Itu salah satunya. Yang kedua, Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Lanjut yang ketiga, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Contohnya apa sih? Mungkin ya teman-teman bertanya, apa sih produk yang bisa diadili atau wewenang oleh Mahkamah Agung? Contohnya misalnya ada satu kasus nih, sudah tahap peradilan tingkat akhir, yaitu kasasi. Kasasi kan wewenangnya adalah Mahkamah Agung. Jadi ketika kita punya satu masalah atau satu sengketa, setelah melakukan pertama ini dari tahap awal pengadilan negeri di tahap pertama, terus ke banding ke pengadilan tinggi, lanjut lagi kalau misalnya kita masih mau mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke Mahkamah Agung dengan melakukan kasasi. Dan yang selanjutnya berwenang juga untuk melakukan peninjauan kembali. Misalnya sudah ada satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sudah berkekuatan hukum tetap, tapi masih bisa lagi dilakukan peninjauan kembali atas putusan itu, maka di Mahkamah Agung lah tempatnya untuk melakukan peninjauan kembali. Dan selanjutnya, Mahkamah Agung juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Semua ini tertulis dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dan perbedaan wewenang yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang tadi kita sudah bahas Mahkamah Agung, sekarang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Jadi ke Mahkamah Konstitusi ini hanya satu step aja gitu. Dia tidak ada peninjauan kembali, tidak ada kasasi. Jadi dia bersifat pertama dan final. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Jadi kalau misalnya ada satu undang-undang yang berlawanan atau mencederai Undang-Undang Dasar 1945, kita bisa mengajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi. Terus yang kedua itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Wewenang ini yang sering kita lihat di
media massa, media elektronik, dan sosial media ya. Jadi ketika ada sengketa pemilu, paslon 01 dan paslon 02 tidak terima dengan hasil dari suara yang ditetapkan KPU, maka Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang mengadili dan memutus masalah ini gitu. Jadi teman-teman jangan mikir kita bawa kasus ini ke Mahkamah Agung, salah tempat gitu. Jadi kenapa ketika masalah pilkada, pilpres itu sering kita lihat teman-teman yang demo itu di depan Mahkamah Konstitusi, karena disitulah tempat kita melaporkan atau meminta putusan kalau misalnya kita tidak satu suara oleh putusan KPU gitu. Jadi sudah jelas dua perbedaan kewenangannya. Dan satu lagi, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tadi salah satunya adalah kalau misalnya ada salah satu partai politik yang ideologinya berseberangan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka yang berwenang untuk membubarkan adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Gitu teman-teman. Perbedaan yang ketiga adalah cabang kekuasaan kehakiman. Jadi masing-masing lembaga kehakiman, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, mempunyai kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung memiliki badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Mahkamah Konstitusi, perbedaannya ini tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. MK hanya satu, berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang MK. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hanya satu dan ada di ibu kota. Kalau Mahkamah Agung, dia ada rentetan bawahan dari Mahkamah Agung. Ada peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Itu perbedaan dari cabang kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Lanjut yang keempat, yaitu perbedaan dari sifat putusannya. Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan gerasi. Jadi di Mahkamah Agung kita bisa meminta peninjauan kembali. Jadi sebenarnya kekuatan hukumnya tetap, tapi masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan, yaitu peninjauan kembali dan gerasi. Jadi ketika misalnya kita tidak puas dengan putusannya, kita bisa melakukan peninjauan kembali atas satu putusan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan tingkat tinggi misalnya gitu. Dan yang kedua adalah gerasi. Jadi satu produk hukum yang putusannya sudah tetap ketika sudah melakukan masa tahanan, misalnya ada satu orang tahanan meminta gerasi kepada presiden, itu juga disertai oleh keputusan dari Mahkamah Agung. Itu sesuai dengan pasal 66, 76 Undang-Undang Mahkamah Agung dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dan perbedaan sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini bersifat final, yakni memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dari putusan MK mencakup pula kekuatan hukum yang mengikat. Jadi ketika memang Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan paslon 02 atau 03, misalnya paslon 03 yang menang dalam pemilihan umum, maka itu sudah final. Putusan itu final, tidak bisa lagi ada upaya hukum selanjutnya. Dan itu bersifat juga untuk menyeluruh gitu. Putusan ini menyeluruh untuk semua rakyat Indonesia gitu. Jadi misalnya ada satu sengketa mengenai sengketa yang biasanya ya terjadi itu sengketa pemilu, pemilihan umum, perbedaan suara, mungkin quick count dengan real count berbeda. Kita bisa mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi ketika Mahkamah Konstitusi sudah memberikan satu putusan, itu tetap dan final, tidak bisa lagi ada dilakukan upaya hukum. Itu perbedaannya gitu teman-teman. Jadi mungkin 4 perbedaan yang telah saya bahas ini semoga dapat memberikan edukasi baru mengenai apa sih perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sampai di sini dulu teman-teman belajar hukum kita di episode pertama dalam segmen terbaru di Ramlo Official. Semoga minggu depan kita dapat membahas pelajaran hukum yang lainnya, yang mana teman-teman boleh kasih
pendapat atau kasih usulan di kolom komentar di YouTube channel Ramla Official. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri episode kali ini, untuk teman-teman yang baru bergabung di Ramla Official, boleh kiranya dukung YouTube channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa share ke sosial media teman-teman, biar teman-teman yang lain mendapatkan edukasi tentang hukum dari Ramla Official. Oke, sampai di sini dulu. Salam Cakrawala Hukum.